Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang keluarga Imran. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 45 sampai dengan 53. Kisah Al-Masih Isa putra Maryam, bagian yang pertama. Ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 45 sampai dengan 51 tentang penyampaian kabar gembira tentang kelahiran Isa alaihissalam, penjelasan bahwa Isa alaihissalam merupakan salah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel dan mukjizat yang diberikan kepadanya. Ayat 52 sampai dengan 53 tentang sikap Hawariyun dan pertolongan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Selanjutnya, Allah memberi kabar gembira kepada Maryam akan lahirnya seorang putra sekaligus gambaran sosok tersebut. Ingatlah ketika para malaikat, yakni malaikat Jibril, berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran seorang anak yang diciptakan melalui sebuah kalimat, firman darinya, yaitu seorang putra yang nama dan gelarnya adalah Al-Masih, Isa putra Maryam, yang kelak menjadi seorang terkemuka di dunia dengan gelar kenabian dan tersucikan dari dosa, dan di akhirat dengan derajat yang tinggi dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama Isa putra Maryam yang diciptakan melalui kalimatnya di luar kebiasaan proses kelahiran. Allah memposisikan Isa di dunia sebagai orang yang terhormat dengan menjadikannya sebagai nabi dan terbebas dari cela, sedangkan di akhirat dengan memasukkannya ke dalam kelompok nabi-nabi pilihan yang dekat kepada Allah, yaitu ulul azmi. Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, serta termasuk orang-orang saleh. Ayat ini masih menjelaskan mukjizat Nabi Isa, dan dia, Isa, berbicara dengan manusia sewaktu masih bayi dalam buayan ibundanya dengan perkataan yang jelas dan bisa dipahami layaknya orang dewasa. Dan ketika sudah dewasa, yang seakan kedua masa tersebut antara bayi dan dewasa tidak berjarak, dan dia, Isa, termasuk di antara orang-orang saleh. Isa dilebihkan dengan beberapa keistimewaan. Ia, misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa tuanya. Ia juga termasuk orang yang diberi kesalehan. Dia, Maryam, berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia, Allah, berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu,
Dia hanya berkata padanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Mendengar kabar yang luar biasa itu, hati Maryam bercampur antara gembira, sedih, takut, dan takjub. Lalu dia berkata, "Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak yang terlahir dari rahimku, padahal aku belum menikah, dan tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, yakni menggauliku." Dia berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu. Inilah kemahakuasaan Allah, tidak ada yang mustahil baginya. Apapun yang dikehendakinya, wujud, pasti akan wujud, tanpa seorang pun yang mampu menghalanginya." Dengan penuh heran atas kemungkinan lahirnya bayi di luar kebiasaan itu, Maryam bertanya, "Dari mana aku dapat mempunyai anak, sedangkan aku tak pernah tersentuh seorang laki-laki pun?" Allah menyebutkan kepadanya bahwa Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya tanpa terikat hukum sebab akibat. Maka, jika Dia berkehendak menciptakan sesuatu, Dia menciptakannya dengan pengaruh kekuasaannya pada kehendaknya tanpa memerlukan pengaruh lain. Dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa, kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Untuk menguatkan posisi Isa sebagai Rasul, Dia senantiasa mengajarkan kepadanya Isa Alkitab, yaitu berupa pelajaran, baca tulis, atau kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya, selain Taurat dan Injil. Juga hikmah, yaitu kemampuan untuk memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat dan melaksanakan ilmunya secara benar. Taurat, kitab Nabi Musa, dan Injil yang diwahyukan secara langsung kepada Isa. Bayi yang baru lahir itu diajar menulis oleh Allah, diberi pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Kitab Taurat, kitab suci Nabi Musa, dan Injil yang diwahyukan kepadanya. Allah telah menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras atau belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang mukmin." Ayat berikut ini menjelaskan posisi Nabi Isa sebagai Rasul Allah, sekaligus menampik adanya dugaan bahwa Isa adalah anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Dan keberadaan Isa hanyalah sebagai Rasul Allah yang secara khusus diutus kepada Bani Israel. Kemudian terjadilah dialog antara Nabi Isa dan Bani Israel. Ia berkata, "Aku telah datang kepada kalian sebagai Rasul Allah dengan membawa sebuah tanda mukjizat atau bukti kerasulanku dari Tuhan kalian yang juga Tuhanku, yaitu aku akan membuatkan bagi kalian sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia yang berbentuk seperti burung itu benar-benar menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku juga mampu menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, semacam bercak-bercak putih di kulit.
dan bahkan aku bisa menghidupkan orang mati, yang semuanya itu bisa terjadi dengan izin Allah. Begitu juga aku bisa memberitahukan kepada kalian apa yang kalian makan, dan bahkan aku bisa menceritakan kepada kalian apa yang kalian simpan di rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian, jika kalian orang beriman dengan sebenar iman dan tidak ragu sedikit pun. Ia diutus sebagai rasul kepada Bani Israel dengan bertumpu pada mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Di antara mukjizat itu adalah penciptaan burung dari tanah liat yang dibentuk seperti burung, kemudian ditiup hingga menjadi burung bernyawa atas kehendak Allah. Juga penyembuhan orang yang buta sejak lahir, penyembuhan penyakit lepra, penghidupan kembali orang yang telah mati, dan pemberitahuan kepada kaumnya ihwal apa saja yang mereka simpan dan mereka makan di rumah, dan lain-lain. Semua itu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Kemudian Isa berkata kepada kaumnya, tanda-tanda yang Allah tampakkan padaku ini adalah benar-benar bukti kebenaran risalahku, jika kalian sungguh-sungguh tunduk dan percaya kepadanya. Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda, mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bukan saja sebagai Rasul, aku juga sebagai seorang yang membenarkan inti ajaran kitab Taurat yang datang sebelumku, yaitu ajaran Tauhid, dan karenanya kitab Injil tidaklah bertentangan dengan Taurat dan juga tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh ajarannya. Dan jika ada hukum yang dihapus, maka hal itu agar aku bisa meringankan beberapa hukum yang dianggap berat, antara lain dengan menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan hukumnya untukmu. Lihat juga surat Al-An'am ayat 146 dan Al-A'raf ayat 163. Dan aku benar-benar datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, hai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah, yakni peliharalah diri kalian dari hal-hal yang bisa melahirkan murka Allah, dan taatlah kepadaku dengan mengikuti ajaranku. Aku diutus kepada kamu sekalian untuk membenarkan hukum-hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa, dan untuk menghalalkan sebagian dari apa yang di sebelumnya diharamkan kepada kalian atas perintah Allah. Dan aku datang kepada kalian dengan bukti-bukti dari Allah atas kebenaran risalah yang aku bawa. Oleh karena itu, sadarlah selalu akan kehadiran Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Karena itu, ketahuilah dan saksikanlah, hai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia, dan jangan menyembah aku atau ibuku. Inilah jalan yang lurus dan benar. Aku memerintahkan demikian karena Allah telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepadaku dan kepada kamu sekalian, dengan memberikan pendidikan kepadaku dan kepada kalian. Oleh karena itu, tuluskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah semata, sebab hal itu merupakan jalan yang lurus. Ketika Isa merasakan kekufuran mereka, Bani Israel,
Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawari, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim." Meski Nabi Isa telah berupaya untuk mengajak mereka kepada tauhid dan diperkuat oleh berbagai mukjizat, mereka tetap menolak, bahkan mengancam akan menyalibnya. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim, yaitu orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah." Ketika Isa diutus, lalu mengajak kaumnya ke jalan yang lurus, sebagian besar mereka menolaknya. Ketika merasakan adanya penolakan itu, ia berkata, "Siapa lagikah yang akan menolongku membela kebenaran yang aku bawa?" Sebagian kecil mereka yang beriman kepada Allah dan kepadanya berkata, "Kami akan membelamu karena engkau mengajak ke jalan Allah. Saksikanlah bahwa kami benar-benar tulus dan tunduk kepada Allah." Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian. Kemudian, para penolong agama Allah tersebut berdoa, "Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan kepada Rasul-Mu, Isa, berupa kitab Injil, dan kami telah mengikuti ajaran Rasul-Mu. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian bahwa Isa telah melaksanakan tugas kerasulannya." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami sungguh membenarkan kitab yang Engkau turunkan kepada nabi-nabimu, dan kami menjalankan perintah Isa, nabimu. Tetapkanlah kami sebagai orang yang menjadi saksi atas penyampaian risalah oleh Rasulmu, dan atas sikap kafir dan ingkar Bani Israel."